Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hello guys, welcome to my class today. Pardon me. Before we start our class, ada baiknya kita membuka kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Virgawan Setiabudi, and you can call me Mr. Adit or what do you want to call me lah, terserah. Oke, langsung aja ya. Oke, today we are. Okay, what? Ya, Diana, How ayo. if I call you Tia, may I? Tia, no. Just ya lebih bagus sih Adit aja deh, Mr. Adit. No, jangan Tia. Okay. Okay, today we are going to learn about English for YouTuber. Firstly, I want to ask you, do you know what the meaning of ESP or English for specific purpose? Do you already know about this? I don't know, sir. Okay. I know, Another? sir. What are you? I know. Yes. English for specific purpose, it is like a person who wanted to study about the English, but it is just specific. For example, like you wanted to study grammar. Grammar, it is a many of grammar, but here you just focus on one grammar. That means it is the specific purpose that I know. Okay. Thank you, sir. Thank you, Ayu, for your answer. And then the others, you wanted to ask? I don't know, Mister. Okay. Okay, next ya. Tadi yang dibilangin Ayu udah benar. Di sini singkatnya English for specific purpose or ESP or English for special purpose is a new approach in teaching and using English for special fields and studies that are in accordance with the needs of the fields of science and professions that use English. Jadi English for specific purpose or bahasa Inggris untuk tujuan tertentu adalah suatu pendekatan baru dalam mengajar dan menggunakan bahasa Inggris untuk bagian yang spesial atau tertentu dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi penggunaan bahasa Inggris. Jadi English for specific purpose itu adalah ilmu yang fokus untuk mengajari untuk menggunakan bahasa Inggris di bagian atau profesi tertentu gitu. Contohnya di sini ada kayak akuntansi gitu ya. Dalam bahasa Inggris sehari-hari dengan bahasa Inggris di akuntansi yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka kayak buat jurnal itu segala macam itu berbeda dengan bahasa Inggris yang kita gunakan biasanya. Contohnya kayak ada utang. Hutang di akuntansi itu bukan kayak yang hutang di daily activity kita gunain kayak debt or all gitu kan. Tapi kalau di akuntansi itu menggunakan account payable. Jadi kalau misal akuntansi anak akuntansi gitu ngasih akun perkiraan mereka ke kita yang emang notabene bukan anak akuntansi, kita nggak akan tahu kalau misal account payable itu adalah utang. Jadi bahasa Inggris ini bukan cuma yang kita gunain dalam sehari-hari, tapi mereka ini maksudnya bahasa Inggris ini ada juga yang untuk di khusus bidang khusus gitu. Jadi
itu perlu dipelajarin dari tiap bidang ya. Karena tiap bidang pasti beda dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Oke, next. Kan kalian ini calon para YouTuber ya. Saya mau nanya dong, apa yang kalian tahu dari YouTube itu? Ada yang tahu nggak apa itu YouTube? Tahu nggak? YouTube itu adalah sebuah apa ya? Sebuah tempat atau wadah untuk mengunggah video kayak daily activity dan lainnya gitu, Mister. I think that. Okay. Thank you, Rindu. And then the others want to ask? YouTube is sebuah platform di mana kita bisa nonton dan juga mengunggah video gitu, Sir. Yes, of course. Thank you, Rindu and Ike. Benar banget jawaban dari Rindu sama Ike. Di sini singkatnya ya. YouTube adalah tempat YouTube is a website designed for sharing video. Jadi YouTube itu adalah platform digital atau sosial media gitu yang digunakan untuk sharing video bagi kita yang mau membagikannya. Tapi YouTube juga berfungsi sebagai buat yang tadi kata Ike buat nonton video segala macam ya. Nah, di sini ada misi dari YouTube itu. Yang pertama ada freedom to express, yang artinya kebebasan dalam berekspresi atau dalam berpendapat. Maksudnya di sini itu kita sebagai masyarakat umum gitu diberikan kebebasan oleh YouTube untuk berbicara, menyampaikan pendapat, berekspresi, membuka dialog terbuka atau sebagai macamnya. Terus dan ada kebebasan berkreasi yang dapat menghasilkan suara, format atau kemungkinan baru yang kita tonton di YouTube saat ini atau yang sering kita tonton gitu ya. Terus yang kedua ada freedom to get information atau kebebasan dalam mendapatkan informasi. Nah, kalau dari arti yang kedua ini, YouTube itu sebagai platform yang menyediakan video-video atau informasi yang ingin kita cari gitu. Bukan kebanyakan sih, mungkin apa yang ingin kita cari gitu, yang ingin kita tahu, itu kemungkinan jawabannya semuanya ada di YouTube gitu. Jadi YouTube ini bisa jadi tempat kita memperoleh informasinya gitu. Yang ketiga di sini ada freedom to use opportunities, yang artinya kebebasan menggunakan peluang. YouTube ini bukan peluangnya YouTube ya. Yang pertama tadi untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat, terus untuk mendapatkan informasi, dan ada lagi peluang dari YouTube ini kita bisa meraih benefit yaitu berupa keuntungan profit uang gitu dari AdSense yang kita terima dari YouTube itu. Dan yang terakhir ada freedom to have a place to work atau kebebasan memiliki tempat berkarya. YouTube ini dijadikan sebagai sosial media atau website desain yang digunakan untuk tempat berkarya gitu. Mulai dari menuangkan hobi atau menyampaikan informasi yang ingin disampaikan oleh si videographer atau sebagai macamnya. Dan selanjutnya ada pengertian YouTubers. YouTubers are people who share their hobby, experience, information, or work on the YouTube digital platform. Jadi YouTuber sendiri adalah orang-orang yang membagikan hobi mereka, pengalaman mereka, informasi yang mereka dapatkan, atau menjadikan YouTube sebagai pekerjaan di digital platform gitu. Selanjutnya kan kita mau bahas tentang English for YouTuber nih ya. Ada yang tahu nggak sih apa arti dari English for YouTuber?
kan tadi kita udah tahu nih, English for specific purpose adalah suatu ilmu tentang mempelajari bahasa Inggris untuk bidang tertentu. Nah, kalau English for YouTuber itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba menjawab? Maybe Ya, Rindu. bahasa Inggris yang apa ya? Mempelajari bahasa Inggris untuk YouTuber. Gitu Ya. nggak salah. Benar-benar. Ada yang mau coba jawab lagi? Tempat menyalurkan bakat bahasa Inggris, public speaking gitu, melalui sebuah konten-konten yang dibuat di YouTube. Ya, benar ya tadi yang jawaban Rindu. Makasih Rindu sama Diana. Jadi English for specific purposes for YouTuber is a new approach in teaching and using English for special fields in YouTube or particular content of YouTube. Jadi English for specific purpose for YouTube itu adalah atau bahasa Inggris dengan tujuan tertentu dari YouTuber itu adalah sebuah pendekatan baru dalam mengajar atau menggunakan bahasa Inggris untuk bagian spesial atau bagian tertentu dalam YouTube atau konten khusus dari YouTube itu sendiri. Saya udah ngelakuin pengamatan ya, bukan pengamatan sih, observasi yang saya kasih kuesioner kepada kalian dan didapat beberapa jenis dari YouTuber itu sendiri. Dan di sini ada setidaknya ada 5 types of YouTuber. Yang pertama ada traveler YouTuber, yang kedua gaming YouTuber, yang ketiga beauty vlogger, yang keempat workout YouTuber, dan yang kelima ada food vlogger. Yang pertama ada travel vlogger. Di sini ada nggak yang mau menjadi traveler vlog? Ada yang mau jadi I want to be a travel vlogger because I love to traveling, and then I love to come to destination. Then, if I have stressing about exam, maybe sometime I used to relax in somewhere, and then maybe use a content about it. Thank you, sir. Okay, thank you, Dewi. Anyone want to be a traveler vlogger? There is no one again, okay. And then next ya. Jadi travel vlogger is a content creator that share their activity or experience about going to the another destination like beach or there go to somewhere and then there mengekspresikannya ke dalam video yang diunggah ke dalam platform digital YouTube tadi. Selanjutnya di sini ada things required for making a vlog. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam membuat video travel vlog itu, yang harus kalian persiapkan gitu untuk memperoleh atau menghasilkan video vlog yang baik. Yang pertama harus ada good quality kamera. Ya, karena kalau misalnya kameranya jelek terus diupload ke YouTube itu mungkin kayak kurang menarik minat penonton buat nonton itu ya. Terus yang kedua ada mikrofon for quality voice recording. Karena kita nggak bisa sepenuhnya menggunakan suara yang dari kameranya langsung, karena mungkin kalau dari kamera langsung itu kurang jelas sama kitanya. Yang ketiga ada tripod. Tripod ini biasanya digunakan untuk kita apabila
berpergian sendiri ya khususnya, biar kita bisa memudahkan saat kita membuat video. Yang keempat di sini ada selfie stick or tongsis, something like that. Yang kelima ada kamera strap, dan yang keenam ada good video editing app. Di sini good video editing app ini kayak apa ya, yang penunjangnya gitu loh. Buat ngehasilin video yang bagus itu ya dari good video editing app ini. Terus di sini ada tips from famous vlogger. The first is keep your video clips short and sweet. Di sini kalian harus kayak buat video itu tuh simple tapi kayak enak ditonton, ada daya tariknya gitu loh. Jadi nggak perlu yang panjang, banyak omong segala macam. Yang penting di video kalian itu ada hal yang menarik untuk ditonton. Yang kedua, use all necessary camera accessories. Gunakan semua kebutuhan kameranya. Yang ketiga, record voice on spirit microphone. Nah, ini yang digunain dari poin kedua tadi ya. Supaya audio yang dihasilkan juga bisa lebih baik. Yang ketiga, don't be afraid to get the shot. Ya, jelas karena kita kan harus ada di depan kamera, jadi kita harus berani. Yang keempat, be in your video. Yang kelima ada get good knowledge of the destination before you vlog. Jadi sebelum kalian pergi ke destinasi wisata yang pengen kalian buat video atau vlog itu, kalian harus tahu dulu informasi atau sejarah-sejarah tentang yang destinasi yang akan kalian kunjungi. Selanjutnya di sini ada vocabularies yang usually used in travel vlog. The first is hop on. Hop on dalam bahasa Indonesia adalah naik. Yang kedua ada hop off, yang artinya turun. Yang ketiga ada catch up, yang artinya mengejar ketinggalan. Keempat, wash it up, yang artinya mencuci. Yang kelima ada check out. Sebenarnya masih banyak lagi vocabulary yang harus diketahui oleh traveler vlogger, tapi mungkin hanya ini dulu yang bisa yang dapat saya tunjukkan di slide. Nanti akan saya share penuhnya di grup WhatsApp ya. Selanjutnya, gaming YouTuber. Di sini ada nggak yang mau jadi gaming YouTuber? Anyone wants to be a gamers? I'm not sure. Ya, Rindu. Why do you want to be a Mister, Yes. because I love the game. So my favorite game is Mobile Legend. Oh, yeah. What's who's your heroes though? I play Mobile Legend too. Do you want to playing together with me? Okay, I will invite you ya nanti. Okay. Okay. Next, we are going to learn about the gaming YouTuber. Gaming is one of the kinds of types of YouTuber. Before going deeper with essential vocab, slang, and phrase, gaming YouTuber, let's take a look at the meaning of gamer. Gamer is a person who plays interactive games, especially video games, tabletop role-playing games, and skill-based card games, and who plays for usually long periods of time. Some gamers are competitive, meaning that the gamer compete in some games for money. Jadi gaming for YouTube is someone who share their hobby in game, like person who plays interactive game in YouTube to express their hobby and then for get the income of the YouTube AdSense too.
And then this is the example about vocab in game terms. The first is recall. Recall, jadi kalau misalnya kita dalam bermain game, kita nggak tahu vocabulary dalam bahasa Inggrisnya, itu mungkin menyusahkan kita juga untuk apa ya? Untuk bisa ikut seru dalam game itu loh. Jadi yang pertama di sini ada recall. Recall itu kan kalau dalam bahasa Inggris sehari-hari kan mungkin cuma memanggil ulang gitu ya. Tapi kalau dalam game itu dia recall itu kayak healing, untuk memperbaiki kayak darah yang kurang, untuk pokoknya untuk kembali ke base untuk healing gitu. Yang kedua retreat, mundur. Yang tiga gather, itu artinya untuk kumpul di suatu tempat, untuk biasanya untuk kayak menyerang lawan secara diam-diam sih. Yang keempat ada punch attack yang artinya serang. Yang kelima victory, ada menang. Yang selanjutnya ada defeat yang artinya kalah. Yang selanjutnya ada rooming. Rooming ini biasanya digunakan dalam especially Mobile Legend. It's for someone who should get to around the maps gitu. Jadinya dia harus menjelajahi semua kawasan gitu loh buat melihat ada musuh atau enggak gitu. Yang terakhir di sini sebenarnya enggak terakhir sih, ada banyak lagi, tapi di sini ada yang di terakhir ada enemy yang artinya musuh. Okay, I think I wrong to place this. Okay, next is food vlogger. Di sini ada yang mau jadi food vlogger nggak? Anyone be a food vlogger? I think food vlogger is nice. Oh, I think there is no one who wants to be a food vlogger. Okay. I want to be a food vlogger, sir, because I like food. Okay, Ika. Thank you, Ika. So, food vlogger is a job that takes or record food image and is usually accompanied by a little improvisation regarding the review of taste, place, price, and so on. These activities also provide benefits for the people who do them, usually shared on YouTube. A food vlogger usually does a food review from somewhere or does an ASMR, autonomous sensory meridian response, meal where the video maker focus on sounds such as chewing crunchy food without speaking. Jadi food vlogger ini adalah pekerjaan dalam merekam kegiatan mereka dalam mereview baik itu rasa, tempat, atau yang harga yang lainnya ya tentang makanan itu. Dan food vlogger juga ada juga yang menampilkan ASMR gitu. Jadi dia cuma menunjukkan suara dari apa yang mereka makan tanpa banyak bicara atau bahkan nggak bicara sama sekali. So here these are some of vocabularies that usually used in food vlogger. The first is flavor yang artinya rasa. The second is open yang artinya buka. The third is fried yang artinya goreng. Yang keempat ada making yang membuat. Kelima ada both yang artinya membeli, dan keenam ada salty yang artinya asin. Sebenarnya masih banyak lagi vocabulary, tapi mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya share semua vocabulary-nya di grup WhatsApp kita ya. And then the fourth type of YouTuber is workout YouTuber. Do you know guys what the meaning of workout YouTuber? Ada yang tahu nggak apa arti dari workout YouTuber? Workout kan olahraga sporting to YouTube ya YouTube gitu loh. Ada yang tahu nggak
Ada yang mau menyampaikan pendapat kalian? Mungkin orang-orang yang melakukan olahraga terus diunggah ke YouTube gitu, Sir. Ya, bisa, bisa. Ada lagi? Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin udah ya. Jadi pertama kita ngebahas dulu ya, workout itu apa? Workout is another words of physical exercise in the form of activities carried out by someone who to improve or maintain body fitness. This workout activity is now becoming a new lifestyle for most people, especially millennials. Jadi workout sendiri itu adalah kata lain dari latihan fisik yang menyampaikan untuk mengimprove atau meningkatkan kemaselan body mereka itu. Jadi apalagi sekarang banyak milenial yang nerapin workout itu karena mereka buat ngisi sehari-hari di masa pandemi saat ini. Jadi banyak milenial atau halayak umum yang menjadikan workout ini sebagai aktivitas baru di masa pandemi saat ini. Jadi untuk siapapun yang ingin membuka kegiatan workout YouTuber itu bakal menjadi suatu tempat, suatu wadah yang bagus banget buat kalian, apalagi kalau kalian mau ngambil income dari YouTube itu sendiri. Nah, in creating workout content, we certainly have to know the activities that are carried out when doing a workout. There are so many types of workout sport. Some usually use exercise aids and some don't use tools, but only use the body's muscle strength. And then here the some of vocabularies that usually used in workout content. The first is repetition atau time atau pengulangan. Jadi repetition itu atau repetisi adalah hitungan dari olahraga. Contohnya kayak push up. Kayak push up 1 kali angkatan itu 1 repetisi. 2 kali angkatan, 2 kali repetisi. Nah, ini ada kaitannya dengan yang set. Set itu round atau babak atau akumulasi or collecting of repetition that have been done in a certain time. Jadi kan tadi repetisi itu pengulangan atau kayak 1 repetisi, 2 repetisi, tapi set ini biasanya dia per babak per round gitu. Jadi kalau misalnya dibutuhin push up 1 round itu 10 repetisi. Jadi round ini set ini cangkupannya lebih besar. Dan ada juga superset. Superset ini adalah metode latihan yang menggunakan 2 gerakan atau lebih secara berurutan dengan tanpa adanya waktu istirahat. Jadi superset ini lebih dari yang set tadi. Yang keempat di sini ada drop set yang artinya menurunkan beban. Yang kelima di sini ada pyramid yang artinya menaikkan beban. Oke, selanjutnya di sini ada beauty vlogger. Ada yang tahu nggak apa arti dari beauty vlogger itu sendiri? Mungkin ada yang mau jadi beauty vloggernya? Yes, sir. Konten atau enggak video-video buat kecantikan mungkin. Yeah, that's right, you. And then Rindu, want to additional answer? Yes, sir. I want to be beauty vlogger Yes. because Why? my hobby Oh. is makeup. Oh, so good. Okay. Thank you, Ayu and Rindu, for your answer. So, beauty vlogger, in the terms of the actual name, it is clear what the beauty vlogger is. Let's decide by words. Beauty means is beauty. Vlogger is a video blogger who is a profession in the creative world.
Video bloggers are people who like to document something in the form of videos and distribute them to various social media or YouTube with an explanation of each word. It can be interpreted that a beauty vlogger is everything related to makeup and beauty in the form of video. So if we see a video containing someone discussing the word of beauty, then he or she can be called a beauty vlogger. Jadi beauty vlogger itu adalah seseorang yang membuat video blogger atau video tentang kreativitas mereka dalam kecantikan, baik itu tentang make up atau fashion, itu juga bisa disebut sebagai beauty vlogger. Dan di sini ada kosakata yang biasanya digunain di beauty vlogger itu ya. Yang pertama ada toolsnya. Yang toolsnya ini ada yang pertama powder atau bedak. Mungkin cewek-cewek udah pada tahu ya, perempuan udah pada tahu semua tools dan instruction. Yang pertama the toolsnya itu ada powder yang artinya bedak, yang kemudian ada sunscreen yang artinya pelembab, yang selanjutnya ada blush on yang artinya pemerah pipi, ada juga mascara, cairan pelentik bulu mata. Yang kedua di sini ada vocabulary yang digunain biasanya untuk instruction. Yang pertama fairly. Fairly atau yang arti secukupnya, biasanya ini buat aktivitas yang kayak menggunakan kayak apa ya, pelembab gitu ya, atau sunscreen itu digunain untuk secukupnya aja, so fairly gitu ya. Jadi yang kedua di sini ada try yang artinya mencoba. Biasanya ini digunain kayak buat seorang vlogger, beauty vlogger itu buat I want to try use sunscreen gitu. And then the third is catch yang artinya tap. Tap itu kayak gimana ya? Tap-tapin di muka gitu. Apa ya? Kayak pengaplikasiannya gitu loh. Yang selanjutnya ada don't forget, ya tahu semua ya. Yang must, harus, dan first of all itu biasanya digunain instructionnya pas awal-awal. Buat ngasih instruction buat misal kayak mau makeup buat graduation gitu. Biasanya mereka ngawalin first of all itu buat ngawalin hal itu. Okay, I think enough about our lesson today. So, anyone want to ask about this material, about this English for YouTuber? Do you want to ask, guys? There is no one to ask about the material. I want to ask sir. Yeah, Ike, please. Biasanya konten YouTube buat gaming YouTuber itu game apa sih sir yang paling banyak gitu, yang paling banyak peminatnya? Oh, Atau oke, terima bebas kasih gitu? ya. Jadi untuk saat ini kan emang kita masuk ke dunia per-YouTuban itu buat mencari viewer supaya kita dapat AdSense gitu ya, buat mencapai income gitu ya. Jadi untuk saat ini yang saya sering temui gitu ya, itu ada tentang PUBG atau playground, battleground gitu ya. And then ada Free Fire. Sekarang banyak banget anak-anak kecil yang mainin, bukan anak kecil aja sih sebenarnya, ada pokoknya semua kalangan yang main itu tentang Free Fire, and then PUBG, itu mereka yang petualangan gitu ya. Tapi untuk yang action figure kayak berantem gitu, itu
ada tentang Mobile Legend yang tadi udah dibahas, yang disukain sama Rindu juga. Tadi game yang disukain Rindu. Mungkin itu, Ike. Oh, gitu ya, Sir. Terima kasih, Sir. Okay. Anyone? Do you want to ask again, guys? If you want, ya, Rindu. Sir izin bertanya, bagaimana sih caranya kalau mau jadi food vlogger? Oh, okay. Thank you, Rindu, for your answer. If you want to be a food vlogger, you should like, pertama kalian itu harus gimana ya, kalian itu harus pertama hobi dulu gitu ya sama makan. Karena food vlogger ini kayak di setiap konten yang dia buat itu berkaitan ya tentang makan. Dan kalau bisa untuk menarik viewer, itu kalian buat kayak ciri khas dari kalian sendiri. Misal kayak mukbang gitu ya, mukbang untuk makan besar gitu. Itu kalian bisa gunain gitu. Terus kayak menggunain kata-kata yang lagi hits zaman now, yang ya mix Inggris gitulah, yang kayak ini tasty banget gitu kan. Tasty itu ambil dari bahasa Inggris, jadi kayak ada apa ya, hal yang bisa ditarik gitu dari konten kamu gitu, Rindu. Ya, gimana Oke, Rindu? Sir. Oke. Oke, Sir. Thank you. Oke, thank you Rindu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada, mungkin there is no one want to ask again. I want close this lesson today. So, guys, thank you so much for your attention. Sorry if there are many mistakes about my explanation, about my deliver in material. Sorry. And then let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam Sir. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.